Ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang barangkali mungkin baru, tetapi mungkin nilai kearifan lokal dari Yayasan Dami mungkin kita sudah pernah lakukan. Dan kita di Yayasan Dami masuk dalam kawasan kampung ekowisata, dan saat ini kita punya kegiatan yang hari ini kita lakukan adalah pelatihan menggunakan ekoprint, bahan lokal yang ada di kampung dan desa-desa kita yang ada. Oleh karena itu saya sampaikan khusus untuk para ibu-ibu, ini kegiatan ini sangat penting sekali untuk nantinya bisa ikuti dengan cermat bersama, supaya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, tamu kita dari Jakarta, itu bisa kita ikuti dengan baik. Kita punya nilai kearifan lokal ini nanti disampaikan oleh teman-teman kita dari pengajar yang ada di Jakarta, untuk nanti kita pakai bahan-bahan alami lokal yang ada di kampung, sehingga ini bisa kita jadikan baju untuk kita di kampung. Ini yang pertama kali ya Ibu yang kita lakukan hari ini. Pertama kali di Teluk Gondama ya. Saya minta supaya kalau bisa kita semua ikut dengan bersama-sama, karena ini sangat penting bagi kita. GFNAM ini bekerjasama dengan kami di pemerintah Kabupaten Gondama, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gondama. Karena itu saya sampaikan untuk kita semua bahwa kegiatan ini kita kerjasama dengan LSM yang melakukan kegiatan ini di Menarbu. Kita rencana kita masuk di 2 kampung lagi, salah satunya di Sembokoro. Yayasan Dami mungkin hari ini kita buka kegiatan ini, dan selanjutnya akan nanti kita ikut sampai selesai. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 3 hari sampai dengan tanggal 5. Jadi mungkin itu yang harusnya kita ikut sama-sama, sehingga bisa meningkatkan kita punya kesejahteraan rumah tangga, tetapi khusus juga untuk kita punya anak-anak di sekolah. Kegiatan ini berkaitan juga dengan kita punya festival nasional nanti di Dewasa Star. Maka saya berharap nanti kita punya bahan lokal yang nantinya kita buat pilih sampai bisa jadi, dan kita promosi di RON nanti, dan festival nasional yang nanti kita akan lakukan di bulan September di RON. Karena saya berharap untuk ibu semua harus tekun dan belajar supaya ini bisa jadi salah satu promosi untuk kita, karena ini kita pakai bahan lokal kan berhubungan langsung dengan daun-daun ini. Daun akan kita bikin baju. Baik, itu yang barangkali mungkin saya sampaikan untuk kita semua. Ibu-ibu dari Sembokoro ada berapa orang? Belum ada. Kemudian di Menarbu ada berapa orang? Berapa orang? Coba kita lihat ya, ada yang Menarbu angkat tangan. Ya, 4 orang. Kalau Yayasan Dami semua. Baik. Nanti kalau ada ibu yang belum hadir, saya sampaikan nanti setelah ini, sampaikan supaya mereka hadir semua. Ya, hadir semua. Kebetulan kita punya ibu ketua BOW ada. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan program dan kegiatan ibu-ibu, nanti tolong koordinasi juga dengan supaya bisa ada petunjuk teknis untuk kita, khusus untuk ibu-ibu bisa. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih Bapak.
Pelatih waktu ada saya semua peserta dan juga narasumber, dan sekaligus gambaran umum terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan batik ekoprint. Selanjutnya, hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Dirjen PSDI Dirjen Perikanan Tangkap KKP oleh PMU GEF 6. Dengan hormat kepada PMU GEF 6, perwakilan dari PMU GEF 6 disilahkan. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Saya senang sekali hadir kembali di kesempatan yang sangat baik ini. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Dr. Adipati Rahmat, Project Manager dari program CFI Indonesia GEF 6. Dan hari ini kita berkumpul kembali untuk pelatihan batik ekoprint. Nah, dalam program GEF 6 ini adalah program selama 5 tahun yang kita sudah memasuki pada tahun ketiga, jadi 2,5 tahun, dan kami fokus kepada pemberdayaan. Pemberdayaan dalam kacamata CFI Indonesia adalah bagaimana para perempuan itu sebenarnya kurang berdaya dalam sistem bisnis rantai perikanan yang banyak didominasi oleh laki-laki. Jadi kita mencoba mencari bagaimana ada peran-peran kelompok perempuan dan para ibu-ibu itu bisa muncul, yang selama ini mungkin belum terlalu dioptimalkan. Nah, kami memiliki berbagai program dan sudah banyak yang berjalan. Salah satunya yang mungkin sudah ibu ketahui dan kenal itu pengolahan produk, dan pengolahan produk kemarin itu sudah dilaksanakan dan menggunakan juga dari Aisan Dami, sehingga itu bisa menghasilkan produk di mana nanti ibu-ibu dan kelompok perempuan itu bisa memiliki penghasilan sendiri, kemudian juga bisa berpartisipasi dalam sistem bisnis pengolahan produk perikanan. Jadi selama ini jika para laki-laki atau bapak-bapaknya mencari ikan langsung jual ke pasar, nanti dengan adanya pelatihan yang kemarin kami berikan, dan juga saya sudah dengar bahwa pelatihan itu kemudian diulangi di Aisan Dami ini, itu bisa mengolah produk hasil perikanan menjadi suatu produk yang bernilai lebih. Karena kalau ibu-ibu hanya sekedar menangkap ikan, membawanya ke pasar dan menjual, semua itu bisa melakukannya, atau sekedar ikan yang digaramkan, itu semua bisa melakukannya. Tapi ketika diolah menjadi sebuah produk yang bernilai tambah lebih dan terutama tidak ada pesaingnya, itu akan menjadi satu produk yang memiliki nilai tambah dan juga lebih dibutuhkan oleh pasar karena belum banyak pesaingnya. Batik ekoprint adalah salah satu menurut kami itu strategi quick win, dalam artian ini bisa menarik banyak perhatian dari pembeli, pasar, dan investor, karena batik sudah sangat dikenal dan juga kita membutuhkan satu produk yang benar-benar banyak diminati orang. Oleh karena itu harapannya dengan adanya dan kemudian memberikan pelatihan pembuatan batik ini bisa menciptakan inovasi dan juga kreasi dari para ibu-ibu. Karena pada dasarnya kami akan memberikan pelatihan tidak sekadar memberikan keterampilannya, juga kami menyediakan alat-alatnya, sehingga ketika nanti pelatihan sudah selesai, ibu-ibu bersama bapak-bapaknya itu bisa mencoba lagi, kemudian berkreasi dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika ada event di bulan September, yaitu Festival Ubud, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga dinas pariwisata dan dinas lain sebagainya untuk menampilkan apa yang menjadi kebanggaan dari Teluk Wondama. Kita sudah punya produk-produk olahan perikanan. Kemudian kalau kita punya kain batik juga untuk ditampilkan pada saat nanti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif datang, itu menjadi kesempatan yang sangat baik dan sesuatu yang produk yang benar-benar mewakili identitas dari Teluk Wondama, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, bahwa dengan adanya penggunaan dari bahan alami, kemudian motif corak yang bernuansakan budaya matang tubuh adat di
Kabupaten Teluk Undang ini itu bisa menjadi muncul dan tergambarkan di dalam produk-produk itu. Sehingga harapannya ibu-ibu bisa selain menghasilkan pendapatan sendiri, nanti juga bisa berkontribusi kepada penciptaan identitas dan karakteristik yang lebih maju dari Kabupaten Teluk. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada ibu yang sudah hadir dan juga pada dukungan dari pemerintah Kabupaten Munarma Pak yang sudah menyampaikan komitmennya, dan kami akan terus bekerja sama hingga masa proyek terakhir dalam 2 tahun ke depan. Harapannya kita bisa menciptakan lebih banyak kegiatan seperti ini, dan kami berjanji akan mensupport lebih jauh dalam hal promosi, pemasaran, dan mungkin jika ada kegiatan-kegiatan lain yang nanti bisa dibutuhkan untuk menggali keterampilan dan kreativitas dari ibu. Terima kasih saya sampaikan. Salam. Bapak Ibu, saya mohon izin dulu saya. Baik, yang saya hormati Dirjen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Project Manager pada kegiatan hari ini, yang saya hormati Saudara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Undang, yang saya hormati Saudara Kepala Distrik Teluk Duairi, yang saya hormati para narasumber dari Semarang, Jawa Tengah ya. Selamat datang di Teluk Undama, khususnya selamat datang di Kampung Aisandani, Distrik Teluk Duairi. Inilah Undama dan Kampung Aisandani. Mungkin bagi ibu-ibu baru pertama kali ya. Sarang Siater sudah pernah, Ibu Mbak sudah pernah ya? Oh. Nah, yang saya kasih ibu-ibu peserta pelatihan batik ekoprint yang luar biasa ya pagi, semangat. Mudah-mudahan semangat sampai 3 hari ya. Nanti ya. Potensi yang cukup baik untuk pembuatan batik ekoprint ini. Batik ekoprint merupakan batik yang digunakan berasal dari bahan-bahan alam sebagai media cetak serta pewarna. Batik bisa juga dari mangrove, merupakan salah satu bentuk perkembangan motif dan corak batik yang cukup digemari masyarakat. Di samping sebagai motif, tumbuhan mangrove juga berperan sebagai pewarna batik alami yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Adanya pewarna alami menjadikan batik mangrove lebih unik dengan motif dan corak menawan yang berdirikan atau mengusung ciri khas daerah pesisir. Di Teluk Undama ini kita memiliki hutan mangrove yang cukup luas yang tersebar di sepanjang pesisir pantai dan muara sungai, yang teridentifikasi sebagai potensi hutan mangrove. Kurang lebih ada 18 jenis mangrove sejati. Kawasan areal pesisir distrik Teluk Duairi, Kampung Aisandani memiliki ekosistem mangrove yang cukup, yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi ekowisata, tetapi juga menunjang ekowisata dan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan bagi pembuatan batik ekoprint. Di Manado juga ada banyak pohon mangrove. Di Cembokol, bukan di Bulong ya, tapi di daratan ya. Itu juga di Kali Sungai Menuari ya. Itu banyak pohon mangrove juga. Hadirin sekalian yang saya
hormati, dalam pelaksanaan program Sandang, khususnya pengembangan batik di Kabupaten Teleponama, maka warisan budaya batik perlu terus dikembangkan serta dilestarikan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program pengembangan UMKM dan RPJM tahun 2021 dan 2000 sampai 2026. Saya berharap dengan adanya potensi keanekaragaman tumbuhan di Kabupaten Teleponama, maka melalui pelatihan yang dilaksanakan ini dapat menjadikan batik ekoprint memiliki ciri khas Wondama. Tetapi di sisi lain, akan tumbuhnya UMKM baru dapat membuka lapangan kerja yang bermuara pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saya merasa bangga sekali dan ini sangat luar biasa dengan pelatihan batik ekoprint. Saya yakin kalau ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka bukan tidak mungkin akan menjadikan potensi ekonomi baru di Indonesia, di Wondama. Bapak Ibu sekalian, beserta pelatihan yang saya hormati, kita ketahui bahwa pada bulan September yang akan datang tanggal 7 sampai 9 itu ada festival Pulau Ron. Di dalam festival Pulau Ron itu akan disampaikan berbagai atraksi termasuk apa yang kita miliki di Teleponama ini. Salah satunya yang diharapkan nantinya adalah batik, menampilkan baju batik ekoprint yang dibuat oleh ibu sekarang. Jadi pelatihan ini bukan latihan terus langsung bikin selesai dan tidak bikin apa-apa, harus dipraktekkan, dilanjutkan sehingga ada hasil dan kita akan pemerintah daerah siap untuk membuat mereka menyebarkan informasi tentang adanya batik ini sehingga dapat diketahui oleh kalangan yang luas dan bisa menjadi suatu potensi bagi perekonomian di Kabupaten Teleponama, khususnya perekonomian bagi keluarga. Itu yang sangat penting. Sehingga saya harapkan ibu-ibu yang ikut pelatihan hari ini tekun dan ikuti dengan baik sampai selesai dan bisa pulang mempraktekannya dalam kelompok maupun dalam keluarga masing-masing. Tadi kita mendengar penjelasan atau pengarahan dari kementerian bahwa akan dibekal dengan alat. Sudah langsung ada alatnya. Ya. Jadi tidak berhenti di sini saja. Nanti pulang terus tidak lanjut, tapi harus dipraktekkan sehingga itu akan menjadi menambah nilai ekonomi bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa terus memberikan rahmat dan hikmatnya kepada kita sekalian agar kita dimampukan untuk melaksanakan apa yang kita ikuti hari ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan kita semua untuk terus bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, semangat dan tekad yang kuat, dilandasi dengan niat yang tulus guna mewujudkan keadilan dan peradaban kemandirian masyarakat Teleponama. Kemudian saya mengakhiri tanggal bulan ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta dengan memohon pertolongannya. Maka pada hari ini Kamis 3 Agustus 2023
pelatihan batik ekoprint bagi kelompok perempuan di Kabupaten Serpong, khususnya di 3 kampung, Aisandamu, Narbu, dan Sumbokoro, yang sudah laksanakan di kampung Aisandami. Saya nyatakan resmi dibuka dengan menabuk tabu sebanyak 5 kali. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seragam dan alat tulis. Ikut sama saya. Tepuk tangan juga untuk kedua narasumber kita, jauh-jauh pengetahuan yang bermanfaat guna peningkatan ekonomi rumah tangga bagi ibu-ibu. Selanjutnya hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur karena Tuhan kasih kita orang tanah yang begitu subur, alam yang begitu indah, dan segala berkat ada di atas tanah Papua. Oleh karena itu kita akan menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri. Ya Tuhan, terima kasih. Di sini pulangku yang puja selalu tanah Papua, pulau indah. Ku tanya yang membisu selalu cendrawasih burung emas, burung-burung lembah-lembah yang penuh misteri. Kamu puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, Kau puja selalu keindahan alammu yang mempesona, sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, tak terasa kita telah berada di penghujung acara pembukaan pelatihan pembuatan batik ekoprint pendampingan kelompok perempuan pesisir Kampung Aisandami, Menarbu, dan Sumbokoro. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 bertempat di Kampung Aisandami. Selanjutnya hadirin sekalian yang kami hormati,
kita masuk dalam sesi yang terakhir, yaitu ramah tamah. Namun sebelum daripada itu, kita akan melangsungkan foto bersama. Karena momen ini momen yang pertama kali bagi narasumber kita dari Semarang. Terima kasih sudah datang menjumpai kami, mama-mama Papua yang ada di Kabupaten Tolokondama, secara khusus di 3 kampung, Kampung Aisana Dami, Menarbu, dan juga Kampung Sombokorong. Dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Distrik Teluk Duairi, Bapak Kepala Dinas Perikanan, dan juga para narasumber, hidup kita rangkas tinggal yang baik yang kita bawa pulang sebagai berkat selama 3 hari nanti di tempat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita. Kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kadis Perikanan, Bapak Kepala Distrik Teluk Duairi, dan perwakilan dari MUU Vietnam, disilakan untuk meninggalkan